anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat ya setiap harinya. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Anissa di video pembelajaran IPS yang seru hari ini. Sebelum kita berpetualang menembus waktu, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan atau pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, supaya tidak mengantuk, yuk kita lakukan tepuk semangat. Ikuti gerak ibu ya. Semangat. Semangat. Wah, ibu bisa merasakan energi kalian sampai ke sini loh, luar biasa. Anak-anak, hari ini kita membahas tema yang sangat seru, yaitu peninggalan sejarah pada masa kerajaan. Tujuan belajar hari ini agar kalian mampu mengidentifikasi peninggalan Hindu, Buddha, Islam dengan tepat, serta kalian bisa menceritakan kembali kisah tokoh-tokoh hebat bangsa kita secara komunikatif. Anak-anak, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana orang zaman dahulu itu membangun candi, masjid yang sangat megah tanpa teknologi canggih seperti sekarang? Itulah hebatnya sejarah. Pertama, kita itu harus tahu apa itu sejarah. Sejarah adalah rekonstruksi atau penyusunan kembali peristiwa masa lalu yang pernah dialami manusia. Peninggalan sejarah ini disebut dengan warisan budaya. Jenis-jenis peninggalan sejarah itu ada dua, yaitu berwujud atau tangible, contohnya seperti bangunan candi, masjid, atau benda-benda kecil yang sering kita sebut dengan artefak berupa koin emas dan senjata keris. Yang kedua yaitu tidak berwujud atau intangible, seperti adat istiadat, musik, dan seni wayang kulit yang merupakan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Contoh adat istiadat musik dan seni wayang kulit. Sekarang mari kita menjelajahi jenis peninggalan yang lebih mendalam lagi. Yang pertama, bangunan monumental. Candi dan masjid kuno bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga bukti kecanggihan teknologi arsitektur nenek moyang kita. Yang kedua, prasasti sebagai dokumen. Prasasti adalah bukti tertulis yang biasanya dipahat pada batu atau logam, berisi pengumuman resmi atau pujian untuk seorang raja. Artefak dan benda kuno menjelaskan tentang benda fungsional seperti peralatan rumah tangga, perhiasan, dan senjata seperti keris, yang mencerminkan gaya hidup masyarakat saat itu. Yang ketiga, budaya tak benda, menjelaskan bagaimana seni pertunjukan seperti wayang kulit sebenarnya adalah peninggalan sejarah yang masih hidup atau intangible. Selanjutnya kita akan bahas ciri khas 3 zaman yang pertama. Candi Hindu biasanya berbentuk ramping dan tinggi. Fungsinya seringkali sebagai makam raja atau tempat pemujaan dewa-dewa. Adanya arka atau patung dewa Siwa, Wisnu, Brahma, serta relief yang menceritakan kisah Ramayana atau Mahabharata. Yang kedua yaitu zaman Buddha. Candi Buddha cenderung lebih lebar dan memiliki stupa bangunan berbentuk lonceng yang mencolok. Digunakan murni sebagai tempat ibadah atau memuliakan ajaran Buddha, bukan sebagai makam. Yang ketiga yaitu zaman Islam. Peninggalannya mulai meninggalkan bentuk patung manusia, hingga terjadi pergeseran yang tidak lagi menggunakan patung tersebut karena ajaran agama Islam. Lalu munculnya masjid kuno dengan atap bertingkat, atap tumpang, dan seni kaligrafi sebagai pengganti relief makhluk hidup. Kisah tokoh-tokoh inspiratif. Yang pertama adalah Raja Purnawarman.
mengisahkan kepemimpinannya di Kerajaan Tarumanegara dan pentingnya prasasti Ciaruteun sebagai simbol kekuasaan yang mencintai rakyatnya. Yang kedua, Patih Gajah Mada menjelaskan ambisinya yang besar dalam Sumpah Palapa untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin menceritakan kegigihannya melawan penjajah Belanda hingga mendapatkan julukan Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya. Setelah menonton video ini, silahkan kerjakan lembar kerja yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Melalui kisah Tugu Besar, para pahlawan kita seperti Raja Punawarman dan semangat persatuan Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya serta keberanian Sultan Hasanuddin. Kita tahu bahwa kehidupan dan bangsa kita yang sekarang itu nikmati saat ini berdiri di atas fondasi sejarah yang sangat kuat. Mengapa kita wajib mempelajari dan menjaga kelestarian semua peninggalan ini? Jawabannya adalah karena peninggalan sejarah merupakan jati diri dan identitas bangsa kita. Menjaga warisan budaya ini bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama agar identitas bangsa tidak hilang atau ditelan zaman. Belajar sejarah juga bukan sekedar untuk menghafal nama raja atau tahun untuk ujian, melainkan untuk meneladani nilai-nilai karakter para leluhur, para tokoh terdahulu seperti kejujuran, sikap gotong royong, toleransi, dan keberaniannya. Berharap setelah menonton video ini, kalian tumbuh menjadi generasi yang bangga akan sejarah bangsa dan siap menjaga kelestarian warisan leluhur kita. Jadilah detektif sejarah yang hebat. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit? Jangan ragu ya untuk bertanya pada Ibu di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar dengan hebat hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.